pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 3 Agustus 2021 dengan episode Hope Not. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari 63,1 menjadi 63,4. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang naik dari sebelumnya minus 0,2% menjadi 0,1%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang turun dari sebelumnya 60,6 menjadi 59,5. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bank Mandiri Persero atau BMRI yang laba naik 21,45% menjadi 12,5 triliun rupiah pada semester 1 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang laba bersih melonjak 250% di semester 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Harum Energi Tbk atau Harum yang mencatat pendapatan 115,72 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, naik dari pendapatan 102,55 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 26 poin atau 0,44% menjadi 6.096. Sektor konsumer non-siklikal, properti, industrial, infrastruktur, energi, industri dasar, kesehatan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,2 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Hayolo, sebuah tanda. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan kemarin, apabila dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya laporan ketenagakerjaan Amerika menunjukkan sebuah kenaikan yang berkelanjutan, maka dirinya akan dapat segera memberikan dukungan terhadap pengurangan pembelian obligasi oleh The Fed di pasar. Waller mengatakan bahwa kita semua sudah siap untuk melakukan pengumuman pada bulan September mendatang. Namun itu semua kembali lagi tergantung seberapa bagus data ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2 bulan mendatang. The Fed kemarin tetap mempertahankan program pembelian aset bulanannya, ditambah lagi dengan mempertahankan tingkat suku bunganya mendekati nol. Namun apa yang disampaikan oleh Powell kemarin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Waller. Powell kemarin mengatakan bahwa kemajuan memang telah dibuat namun masih jauh dari target yang diinginkan. Oleh sebab itu masih sulit rasanya perekonomian untuk mulai melakukan take off. Sejauh ini selain Waller, beberapa presiden Fed regional ditambah dengan James Bullard mulai mendesak The Fed untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi karena adanya dorongan inflasi yang lebih tinggi. Meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Powell mengatakan bahwa The Fed belum hingga sampai ke titik di mana The Fed harus melepaskan dukungannya terhadap ekonomi. Waller sendiri menambahkan bahwa The Fed harus menggunakan kesempatan dari pemulihan pasar ketenagakerjaan untuk dapat mendapatkan ruang yang lebih fleksibel dalam menaikkan tingkat suku bunga pada tahun depan apabila hal tersebut diperlukan. Jika laporan ketenagakerjaan yang akan masuk nanti dalam kurun waktu 2 bulan mendatang memiliki hasil yang baik, maka kita harus berangkat lebih awal dan bergerak lebih cepat untuk dapat memastikan bahwa posisi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga dapat terjadi pada tahun 2022 mendatang. Meskipun memberikan penekanan, namun Waller tidak mengatakan bahwa The Fed harus melakukannya, karena The Fed sendiri secara proyeksi akan mempertahankan tingkat suku bunga hingga tahun 2023 yang dimana secara proyeksi kami apabila semuanya berjalan dengan lancar maka taper tantrum dapat dimulai pada kuartal 1 atau kuartal 2 2022 mendatang. Menurut Waller, pengurangan pembelian obligasi di pasar dapat dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun ini dan diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan ke depan jika pasar ketenagakerjaan cukup kuat untuk memberikan angka yang diinginkan oleh The Fed. Apabila menilik pernyataan dari Waller, berarti apabila taper tantrum dimulai pada musim gugur, berarti tingkat suku bunga diperkirakan akan mengalami kenaikan pada kuartal 1 2022 mendatang. Sejauh ini Waller setuju bahwa kenaikan inflasi hanya bersifat sementara, meskipun demikian dirinya tetap khawatir bahwa kenaikan inflasi ini mungkin tidak akan bersifat sementara apabila inflasi mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Ini gosip yang cukup panas nih bosku.
Dan tampaknya sesuatu yang bukan kita biarkan menjadi angin lalu begitu saja karena dampaknya akan cukup besar apabila ternyata pelaku pasar dan investor mempercayai kisah ini. Oleh sebab itu, tetap hati-hati dan cermati setiap sentimen yang ada. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Sentral Australia. Sama seperti berbagai bank sentral lainnya di seluruh dunia, begitupun dengan Bank Sentral Australia yang dimana Kepala Bank Sentral Australia Philip Lowe mulai merasakan canggung karena adanya perbedaan pendapat dengan yang disampaikan sebelumnya. Lowe diperkirakan akan menunda rencananya hingga akhir tahun untuk mengurangi pembelian obligasi mingguan sembari mempertahankan tingkat suku bunganya di 0,1% pada pertemuan hari ini Selasa. Hal ini yang memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa perekonomian Australia tengah kembali menghadapi tekanan. Padahal sebelumnya pemulihan ekonomi Australia di tengah pandemi COVID-19, meskipun sedang bersih tegang dengan China, merupakan salah satu pemulihan ekonomi yang tersolid di dunia. Bank Sentral Australia tampaknya akan mulai kembali memberikan dukungan terhadap perekonomian Australia karena adanya peningkatan COVID-19 yang saat ini telah mengubah optimisme menjadi pesimis di tengah potensi akan pemulihan ekonomi yang terjadi. Saat ini, pembelian mingguan obligasi oleh Bank Sentral Australia masih berkisar 5 miliar dolar Australia, yang dimana ternyata pembelian obligasi tersebut masih memberikan dampak yang tidak begitu besar terhadap perekonomian. Oleh sebab itu kami melihat bauran kebijakan antara fiskal, moneter, serta perbankan diharapkan dapat bersatu kembali untuk menopang perekonomian Australia. Peningkatan COVID-19 di Sydney telah mendorong rekor baru dalam beberapa hari terakhir, yang dimana Commonwealth Bank of Australia dan Westpac Banking Corp memperkirakan sebanyak 200.000 hingga 300.000 pekerjaan akan hilang dan pengangguran akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 4,9% menjadi 5,7%. Lockdown yang terjadi di Sydney menunjukkan sebuah perihal yang begitu memprihatinkan terkait dengan penetrasi vaksin yang lambat. Padahal pemulihan ekonomi global sedang berada di jalannya untuk bisa kembali bangkit dari situasi dan kondisi saat ini. Lowe memiliki target terkait dengan pengangguran sekitar 4%, yang dimana dirinya mengharapkan akan mendorong peningkatan yang lebih cepat dengan inflasi yang lebih stabil dengan target Bank Sentral Australia, yaitu 2% hingga 3%. Alhasil dengan situasi dan kondisi saat ini yang terjadi, kami melihat Bank Sentral Australia akan semakin kehilangan momentumnya untuk menaikkan tingkat suku bunga pada tahun depan. Ada kemungkinan tingkat suku bunga baru akan dinaikkan pada tahun 2024 mendatang, menunggu perekonomian lebih stabil saat ini. Oleh sebab itu dukungan terhadap pembelian obligasi mingguan kami rasa masih akan dilakukan, namun kami berharap bahwa nilai pembelian dapat ditambah untuk dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perekonomian untuk bisa pulih lebih cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mau Bagaimana Lagi. Mengawali perdagangan pertama bulan Agustus, rilis data manufacturing PMI yang mencerminkan kontraksi di mana PPKM darurat yang berlangsung sepanjang bulan Agustus dinilai memberikan terhadap produktivitas perusahaan manufaktur. Dalam laporannya, IHS Markit mengatakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 berdampak besar terhadap seluruh perekonomian Indonesia, baik melalui komponen permintaan dan produksi ataupun jumlah pengangguran. Kondisi tersebut juga berdampak pada rantai pasokan dan ongkos manufaktur. IHS Markit mencermati gelombang kedua COVID-19 yang meningkat tajam sejak Juni sebagai faktor utama turunnya PMI Indonesia. Selain itu, rilis data inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,08% pada Juli 2021. Jika mengacu secara tahun kalender, tingkat inflasi pada Juli 2021 tercatat mencapai 0,81% year to date dan secara tahunan mencapai 1,52% year on year. Sektor industri kesehatan menyumbang kenaikan inflasi kali ini. Kami melihat inflasi yang masih terjaga rendah merupakan cerminan yang tidak terlalu baik, di mana konsumsi dinilai masih rendah, sehingga hal tersebut cukup sulit untuk menopang naiknya pertumbuhan ekonomi hingga 5% hingga akhir tahun. Tapi data inflasi yang keluar kemarin cukup mengejutkan kami, karena proyeksi kami sekalipun mengalami kenaikan namun tidak akan melebihi 1,50%. Namun rendahnya inflasi dapat membantu proses pemulihan di mana biaya diharapkan dapat tetap terjaga rendah guna menopang aktivitas industri dalam negeri. Dengan diperpanjangnya PPKM level 4 ini, tentu secara jangka pendek masih memberikan tekanan terhadap perekonomian. Harapannya tentu saja bahwa PPKM level 4 ini bisa diikuti dan disadari oleh semua lapisan masyarakat, sehingga bukan hanya Jalan Sudirman dan Kuningan saja yang sepi di Jakarta, namun juga sekitarnya ikut mentaati peraturan PPKM ini. Akan jadi percuma rasanya apabila ternyata daerah sekitarnya tidak mengikuti untuk menjaga mobilitas dan aktivitas masyarakatnya.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.068 hingga 6.160. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari Link, yang ketiga ada dari Wika, dan yang keempat ada dari SMGR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMGR atau PT Semen Indonesia Persero Tbk yang mencatat kenaikan laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar pada semester 1 2021 menjadi sebesar 794,12 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebesar 612,46 miliar rupiah. Manajemen SMGR mampu membukukan kinerja yang positif, yaitu laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 794,12 miliar rupiah pada semester 1 2021 atau melonjak 29,66% year on year dibandingkan laba bersih perusahaan pada semester 1 2020 sebesar 612,46 miliar rupiah. Meningkatnya laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan sebesar 16,21 triliun rupiah pada semester 1 2021. Jumlah ini tumbuh 1,18% year on year dibandingkan pendapatan SMGR pada semester 1 2020 sebesar 16,02 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.350 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 7.300 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari BMRI atau PT Bank Mandiri Persero yang laba naik 21,45% menjadi 12,5 triliun rupiah pada semester 1 2021. Sepanjang semester pertama tahun ini, perusahaan membukukan kinerja yang positif, di mana mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 21,45%. Tentunya pencapaian tersebut sejalan dengan bertumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 21,50% year on year menjadi 35,16 triliun rupiah, serta pertumbuhan pendapatan berbasis jasa atau fee-based income sebesar 17,27% year on year menjadi 15,94 triliun rupiah. Dan juga kenaikan DPK secara signifikan dan kenaikan penyaluran kredit yang positif di paruh pertama tahun 2021 berkontribusi kepada pembentukan aset Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 1.580,5 triliun rupiah, meningkat 16,26% secara tahunan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.500 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.600 dan tingkat probabilitas sebesar 86%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.